Siti Garba Bodhisatwa Purwa Pranidhana Sutra, Sutra tentang tekad Siti Garba Bodhisatwa, bagian 2. Bab 5. Warga berbagai macam neraka dan namanya. Bodhisatwa Mahasatwa Samantabhadra berkata kepada Siti Garba Bodhisatwa, "Yang Arya Siti Garba yang maha welas asih, sudilah menerangkan hukum karma dan jenis-jenis nama neraka serta tempat hukuman bagi para makhluk Jambudvipa, baik untuk para dewa, naga, keempat parsadah, yakni biksu, biksuni, upasaka dan upasika, serta para umat, baik yang berada di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang, agar mereka dapat mengetahui keadaan yang demikian pahit di alam neraka dan akibat hukum karmanya." "Baik sekali yang Arya Samantabhadra yang maha acarya," sahut Siti Garba Bodhisatwa. "Sekarang, berkat kewibawaan Sang Buddha serta dari kekuatan cita-cita yang Arya Samantabhadra, aku akan menguraikan jenis-jenis dan nama neraka beserta hukumannya yang berlaku di alam itu secara singkat. Yang Maha Pengasih, di sebelah timur Jambudvipa terdapat sebuah gunung besar yang bernama Maha Cakrawada. Di dalam gunung ini gelap sekali dan sulit ditembus cahaya bulan atau matahari. Di dalamnya terdapat sebuah neraka utama yang maha besar, bernama Anantarya. Dan di sebelahnya juga terdapat sebuah neraka juga besar sekali, bernama Awici. Selain itu terdapat juga neraka-neraka lain seperti neraka pojok 4, neraka pedang terbang, neraka panah api, neraka gunung berapit, neraka tembusan tombak, neraka kereta baja, neraka rajang baja, neraka kerbau baja, neraka jubah baja, neraka mata keris 1000, neraka keledai baja, neraka lemburan tembaga, neraka peluk tiang, neraka api menjalar, neraka bajak lidah, neraka untuk mengikir kepala, neraka pembakar betis, neraka pematuk mata, neraka penelan gumpalan besi, neraka pertengkaran, neraka kapak baja, neraka saling geram, dan neraka-neraka lainnya." Siti Garba Bodhisatwa melanjutkan, "Yang Maha Pengasih, neraka-neraka yang berada di dalam gunung Maha Cakrawada ini jumlahnya tak terhitung, seperti neraka menjerit, neraka pencabut lidah, neraka air kotor, neraka gembok tembaga, neraka gajah api, neraka anjing api, neraka kuda api, neraka kerbau api, neraka gunung api, neraka batu api, neraka ranjang api, neraka balok api, neraka elang api, neraka gergaji gigi, neraka pengupas kulit, neraka penghisap darah, neraka pembakar tangan, neraka pembakar kaki, neraka penusuk tubuh, neraka rumah api, neraka rumah besi, neraka serigala api, dan sebagainya. Dalam setiap neraka terdapat lagi neraka-neraka kecil dengan jumlah yang tak menentu. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 atau 4, bahkan hingga ratusan ribu buah, dan mempunyai nama yang berbeda-beda juga. Siti Garba Bodhisatwa memberitahu Samantabhadra Bodhisatwa, "Yang Maha Pengasih, neraka-neraka tersebut tersedia khusus untuk para makhluk yang berbuat karma buruk di dunia Jambudvipa ini. Daya karma ini besar sekali, dapat menandingi tingginya Gunung Semeru, ke bawah dapat menyamai dalamnya samudra, dan dapat menghalangi jalan menuju Buddha Dharma. Oleh karena itu, semua makhluk hidup jangan suka meremehkan kesalahan yang kecil dan menganggapnya tidak berdosa. Setelah meninggal dunia, yang berbuat dosa pasti akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, betapapun kecil karmanya yang pernah diperbuatnya dulu. Jika saatnya tiba, datang hukuman, tak ada yang dapat menggantikannya, walaupun itu ayah ataupun anaknya sendiri. Masing-masing mempunyai karmanya sendiri-sendiri, tak dapat saling menggantikan untuk menerima hukuman. Kini aku menerima kesaktian Buddha, menguraikan keadaan hukuman dalam neraka. Mohon Yang Maha Pengasih mendengarkan dengan baik." Samantabhadra Bodhisatwa menjawab, "Aku sudah mengetahuinya sejak lama mengenai keadaan hukuman dalam 3 alam sengsara. Yang Arya Siti Garba Bodhisatwa, sudikah kiranya engkau menjelaskan keadaan tersebut sehingga makhluk jahat dalam era Buddha Dharma dapat mendengar dan mengambil perlindungan kepada Buddha?" Siti Garba Bodhisatwa berkata, "Yang Maha Pengasih, keadaan hukuman dalam neraka sesungguhnya demikian adanya. Ada neraka yang mencabut lidah terhukum lalu dibajak oleh kerbau besi hingga lumat.
Ada neraka yang mencabut jantung terhukum, kemudian dimakan oleh yaksa. Ada neraka yang memasak tubuh terhukum dengan air mendidih. Ada neraka yang menyiksa terhukum dengan menyuruh memeluk tiang tembaga panas hingga hangus. Ada neraka tempat membakar tubuh terhukum dengan kobaran api yang amat dahsyat. Ada neraka yang penuh dengan salju dan terhukum kedinginan serta mati beku seketika. Ada neraka yang berisi air kotor berbau busuk tak tertahankan, membuat terhukum mati sesak nafas. Ada neraka tempat menyiksa terhukum dengan menusukkan tombak. Ada neraka tempat menumbuk punggung dan dada terhukum. Ada neraka tempat membakar tangan dan kaki. Ada neraka tempat ular besi panas untuk melilit terhukum. Ada neraka tempat anjing besi untuk menggigit terhukum hingga tewas. Ada neraka tempat keledai besi panas untuk ditunggangi oleh terhukum hingga mati. Yang Maha Pengasih, alat-alat hukuman yang terdapat dalam neraka itu banyak sekali hingga ratusan ribu jenisnya dan terbuat dari tembaga, baja, batu, dan api. Semua ini akibat dari karma umat yang bersangkutan. Jika secara luas menceritakan keadaan hukuman dalam neraka, hingga satu kalpa pun tak akan habis. Karena di tiap neraka terdapat penderitaan ratusan ribu macam. Sedangkan neraka-neraka itu demikian banyaknya. Kini, aku menerima kesaktian Sang Buddha dan mendapat pertanyaan dari Yang Arya, maka aku hanya dapat menguraikannya secara singkat saja. Bab 6. Warga Sanjungan dan Pujian Sang Tathagata. Ketika itu, tubuh Sang Bagawa tiba-tiba memancarkan sinar yang terang benderang dan cahayanya mencapai alam Buddha lain yang banyaknya hingga jutaan koti bagaikan butiran pasir sungai Gangga. Bersamaan dengan itu terdengar suara merdu yang memberitahukan kepada para bodhisatwa mahasatwa, dewa, naga, makhluk-makhluk suci, raja setan, kinara, dan umat lainnya yang berada di segala alam Buddha. Bunyinya, para pendengar yang budiman, hari ini aku memuji Sang Bodhisatwa Mahasatwa Sitigarbha yang telah dapat menyalurkan cinta kasih serta kesaktian yang tak terperikan ke 10 penjuru dunia untuk menyelamatkan semua makhluk hidup yang menderita mencapai kebebasan. Apabila aku mencapai parinirwana, kamu selaku Bodhisatwa Mahasatwa atau dewa, naga, makhluk-makhluk suci, raja setan, serta umat lainnya dengan segala kemudahan-kemudahan memelihara dan melindungi sutra ini agar para umat dapat mencapai kebahagiaan nirwana. Setelah suara merdu yang berkumandang dengan nada gembira itu berhenti, Bodhisatwa Samantawistara atau Samantawi pula yang berada di pertemuan itu bangkit dari tempat duduknya, mengatupkan kedua telapak tangannya, lalu memberi hormat kepada Sang Buddha seraya berkata, "Bagawa yang termulia, hari ini Sang Bagawa dengan suara merdu dan nada yang gembira menyanjung dan memuji Sitigarbha Bodhisatwa yang memiliki daya maha prabawa yang tak terbatas. Mohon Sang Bagawa menjelaskan dengan cara apa dan bagaimana beliau memberikan manfaat serta ajaran hukum karma kepada para dewa dan manusia agar hal ini dapat dimengerti oleh para umat di zaman Kali Yuga pada masa yang akan datang, dan supaya para dewa, naga, dan makhluk di alam Astagatya serta makhluk hidup lainnya pada masa yang akan datang mendapatkan Buddha Dharma dan melaksanakannya." Ketika itu Sang Bagawa memberitahukan Samantawistara dan Catwara Parsada, biksu, biksuni, upasaka dan upasika, serta yang lainnya. "Dengarkanlah baik-baik, aku akan menceritakan bagaimana Sitigarbha Bodhisatwa memberikan manfaat serta kegunaan kepada para dewa dan manusia." "Kami siap mendengarkan, Bagawan yang termulia," sahut Sang Samantawistara. "Pada masa mendatang, apabila terdapat putra-putri berbudi yang setelah mendengar nama Bodhisatwa Mahasatwa Sitigarbha, lalu atas kesadaran hati sadubari yang sedalam-dalamnya memberi hormat, memuji dan merenungkan jasa-jasa beliau, dengan demikian si pemuja telah memusnahkan karma buruknya sebanyak 30 kalpa. Yang Arya Samantawistara, seandainya terdapat putra-putri berbudi yang melukis gambar Bodhisatwa Sitigarbha atau membuat rupangnya dari tanah liat, batu, akik, atau dari emas, perak, tembaga, perunggu, besi, dan sebagainya,
kemudian mendapatkan kesempatan lahir di surga Trayastrimsa sebanyak 100 kali berturut-turut setelah ia meninggal dunia. Jika masa hidup di surga sudah habis, ia masih dapat tumimba lahir di alam manusia sebagai seorang raja atau bangsawan yang sangat mulia, dan ia tak akan terjerumus ke dalam alam sengsara. Yang Arya Samantawistara, seandainya terdapat seorang wanita yang telah tidak menyukai lagi tubuh wanitanya pada masa yang akan datang, ia boleh merawat gambar atau rupang Bodhisatwa Sitigarbha dan mengadakan puja bakti siang malam tiada hentinya dengan persembahan bunga, dupa, makanan, minuman, jubah, spanduk sutra, panji-panji, dan sebagainya. Apabila ia telah mengakhiri kehidupannya yang sekarang ini, maka ia akan dilahirkan di alam yang suci yang tiada terdapat wanitanya dan lamanya akan jutaan kalpa. Kecuali jika ia masih harus menjalankan tugas suci sebagai wanita di berbagai alam semesta guna menyelamatkan para makhluk yang sengsara. Berkat jasa-jasa yang diperoleh dari pemujaan Sitigarbha Bodhisatwa itu, selama jutaan kalpa ia tidak akan terlahir lagi sebagai wanita. Lagi yang Arya Samantawistara, Sang Buddha melanjutkan sabdanya. Apabila terdapat seorang wanita yang tidak senang akan parasnya yang buruk, serta sakit-sakitan, jika ia mau memberi hormat dan bersembahyang di hadapan rupang Sitigarbha Bodhisatwa, walaupun lamanya sekejap saja, di masa yang akan datang, ia akan memiliki paras yang amat cantik dan memiliki tubuh yang sehat hingga ratusan ribu kali ia dilahirkan. Apabila si pemuja tidak jemu akan tubuh wanitanya, ia akan jutaan kali lahir sebagai putri raja atau permaisuri, atau sebagai putri bangsawan, atau putri menteri, Naigama Baryarupa, atau Bahas Resti Baryarupa, dan sebagainya. Parasnya cantik elok, tubuhnya sehat segar bugar. Ini semua disebabkan si pemuja menghormati Sitigarbha Bodhisatwa dengan tulus ikhlas hingga mendapatkan pahala yang demikian membanggakan. Lagi yang Arya Samantawistara, jika terdapat putra-putri yang berbudi sering memuji jasa-jasa Sitigarbha Bodhisatwa dengan diiringi nyanyian dan tarian rohani, disertai dengan persembahan bunga, dupa, dan sebagainya di depan gambarnya, atau menyadarkan seorang atau beberapa orang untuk berlindung kepada Sang Triratna, maka umat tersebut, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang, akan dilindungi oleh ratusan ribu malaikat yang berbudi siang dan malam. Tidak ada kabar buruk yang terdengar, juga tidak ada musibah atau malapetaka yang menimpa dirinya. Lagi yang Arya Samantawistara, Sang Buddha melanjutkan sabdanya. Apabila di masa yang akan datang terdapat umat manusia yang berkelakuan jahat, makhluk-makhluk, setan, serta makhluk halus yang tidak berbudi, mengejek, menyindir, dan menghina putra-putri berbudi yang dengan sujud menyembah, memuji gambar atau rupang Sitigarbha Bodhisatwa, dan menganggap persembahan itu semua tiada gunanya, tidak akan mendapat jasa dan sebagainya. Bahkan, mereka berani menertawakan atau membuat fitnahan, mengajak makhluk-makhluk lain beramai-ramai melakukan kejahatan, meskipun kejahatan itu hanya berupa pikiran sekecil apapun. Makhluk semacam ini akan terjerumus ke dalam neraka awici, menerima hukuman terberat selama 1000 Buddha dalam Badra Kalpa mencapai parinirwana. Setelah Badra Kalpa berakhir, mereka baru dilahirkan di alam preta. Selang 1000 kalpa, mereka terlahir sebagai binatang. Dan selang 1000 kalpa lagi, mereka baru memiliki tubuh manusia. Meskipun mereka dapat terlahir kembali sebagai manusia, mereka berada dalam keadaan hina serta cacat tubuh. Batinnya selalu dipengaruhi berbagai karma buruk sehingga tak berapa lama mereka akan terjerumus kembali ke alam kesengsaraan lagi. Oleh karena itu, yang Arya Samantawistara, hukum karma bagi yang memfitnah orang yang bersembahyang demikian berat, apalagi yang dengan sengaja berusaha memusnahkan Buddha Dharma. Lagi yang Arya Samantawistara, pada masa yang akan datang, jika terdapat seorang lelaki atau wanita yang mengidap penyakit parah atau menahun, tidak sembuh-sembuh sepanjang hari terbaring di ranjang, walau sering diobati tetap merana, mati tak bisa, hidup pun sengsara. Atau terdapat umat yang setiap malam bermimpi buruk, seolah-olah dirinya selalu diajak iblis jahat atau arwah sanak saudaranya bersama-sama pergi ke suatu gunung yang amat curam, sehingga menggigil dan berkeringat, atau
Setiap siang dan malam digoda makhluk halus selama bertahun-tahun, sehingga badannya makin lama makin kurus, hanya bisa mengeluh dan merintih di atas ranjang. Namun, usia orang tersebut belum sampai saatnya, sehingga ia harus mengalami penderitaan yang sangat amat. Sayang sekali, orang awam hanya memiliki mata jasmani, sehingga tak dapat melihat makhluk halus yang berada di sisinya. Oleh karena itu, perlulah membacakan sutra ini dengan hikmat di depan rupang Buddha atau di depan rupang Bodhisattva, menyediakan barang-barang kesayangan si sakit seperti benda pusaka, pakaian berharga, atau rumah serta kebun dan sebagainya sebagai sajian suci yang dipersembahkan kepada Sang Triratna. Kemudian tokoh Suci Wan berdiri di depan si sakit seraya berkata, "Saya bernama siapa, mewakili yang sakit, dengan ini mempersembahkan barang-barang ini sebagai dana ke hadapan Sang Buddha serta para Bodhisattva Mahasatwa, Sitigarba Bodhisattva, dan Sutra. Mohon karma buruk si sakit diringankan atau dimusnahkan sama sekali. Atau cara lain, yaitu supaya keluarga si sakit mengumpulkan dana guna membuat rupang Buddha dan rupang Bodhisattva, atau membangun stupa, wihara, atau menyalakan lampu di dalam rumah suci di jalan yang gelap, atau berdana berupa makanan dan pakaian kepada Sangha." Orang yang mewakili si sakit membacakan pernyataan itu sebanyak 3 kali dengan suara lantang di sisi si sakit, agar semua isi pernyataan itu dapat ditangkap olehnya. Jika si sakit sampai waktunya menghembuskan nafasnya yang terakhir, pembacaan pernyataan serta sutra suci ini dilanjutkan dengan suara lantang berlangsung dari 1 sampai 7 hari. Berkat jasa-jasa ini, si sakit yang meninggal akan terbebas dari karma buruk yang pernah dia perbuat di masa silam dan masa ini. Bahkan, nima karma durhaka yang berat pun dapat dihapuskan. Selanjutnya, ia akan dilahirkan di alam yang lebih baik dan ia akan mengetahui hal-hal di masa silam. Jika putra-putri yang berbudi itu menyalin dan menyuruh orang menyalin sutra suci ini, atau membuat rupang atau menyuruh orang menggambar Bodhisattva Mahasatwa, maka akan mendapat pahala besar sekali. Oleh karena itu, yang Arya Samantawistara, apabila berjumpa dengan umat yang berbudi membaca sutra ini, atau memuji, atau menghormatinya, engkau harus berusaha dengan segala macam kemudahan-kemudahan menganjurkan ia tetap setia kepada Buddha Dharma. Pada masa sekarang dan masa yang akan datang, ia akan mendapatkan pahala yang tak dapat dikira banyaknya. Yang Arya Samantawistara yang berbudi, di masa yang akan datang, jika terdapat umat di waktu tidur sering bermimpi dan melihat banyak makhluk halus datang mengganggu, merintih dengan suara yang amat menyedihkan, atau menangis terseduh-seduh, mengeluh atau menampakkan bayangannya yang amat menakutkan, atau tubuhnya menggigil terus-menerus, itu adalah arwah dari leluhur yang bersangkutan. Entah itu orang tuanya, anaknya, adik kakak, suami istri, atau sanak saudaranya beberapa turunan yang silam. Karena mereka berbuat dosa berat, hingga sekarang mereka masih berada di berbagai alam kesedihan, belum dapat keluar. Mereka tidak mempunyai perlindungan untuk menyelamatkan dirinya. Maka mereka terpaksa datang ke rumah sanak saudaranya itu untuk meminta bantuan agar mereka mendapat peluang untuk membebaskan dirinya dari penderitaan. Jika bertemu dengan hal yang demikian, umat yang bersangkutan harus memberitahu mereka bahwa ia akan menyelamatkan mereka dengan kemudahan-kemudahan Buddha Dharma agar mereka bertobat dan terbebaskan dari penderitaan. Yang Arya Samantawistara yang berbudi, dengan daya prabawa engkau dapat membantu umat yang bersangkutan dengan sujud membaca atau menyuruh orang tersebut membaca sutra suci ini di hadapan rupang Buddha atau rupang Bodhisattva sebanyak 3 atau 7 kali. Setelah sutra ini selesai dibaca, arwah leluhur dari sanak saudara umat yang bersangkutan akan terbebaskan dari alam kesedihan. Dan sejak itu, mimpi buruk atau bayang makhluk halus itu tidak akan muncul kembali. Lagi yang Arya Samantawistara yang budiman, jika pada masa yang akan datang terdapat umat yang hina, merasa hidupnya selalu malang dan mereka telah sadar bahwa hal itu diakibatkan oleh karmanya yang lampau, dan kini mereka ingin bertobat dan merubah jalan hidup mereka yang buruk itu, maka mereka harus dengan sujud memberi hormat kepada rupang Sitigarba Bodhisattva, kemudian menyebut nama beliau sebanyak 10.000 kali selama 7 hari. Berkat jasa-jasa ini, mereka akan dilahirkan sebagai anggota keluarga terhormat tanpa mengalami penderitaan di alam kesengsaraan selama ratusan ribu masa.
Lagi yang Arya Samantawistara yang budiman, jika di masa yang akan datang ada umat di Jambudvipa, baik dari kelompok kesatria, Brahmana, maupun Grapati atau Kulapati, serta suku bangsa lainnya, seandainya mereka mendapat seorang bayi yang baru lahir, mereka boleh mengadakan upacara yang sederhana untuk membaca sutra ini, atau hanya dengan menyebut nama si Tigarbha Bodhisattva sebanyak 10.000 kali selama 7 hari sejak bayi itu lahir. Berkat jasa ini, maka bayi tersebut, laki-laki atau perempuan, akan terbebas dari karma buruknya di masa silam. Mereka yang akan menerima kebahagiaan akan lebih berbahagia lagi, sedangkan yang akan mendapat umur panjang akan lebih panjang lagi usianya. Lagi yang Arya Samantawistara yang budiman, ada 10 hari suci atau Dasa Upawasata, yaitu tanggal 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, dan 30 menurut penanggalan Chandra Sengkala. Bagi umat di masa yang akan datang, hari-hari tersebut merupakan hari pengumpulan perbuatan baik atau buruk untuk menentukan ringan beratnya karma buruk yang mereka lakukan. Segala perbuatan umat di alam Jambudvipa ini merupakan karma buruk, apalagi perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, asusila, berdusta, dan ratusan ribu macam karma buruk yang lainnya. Jika dalam 10 hari yang suci itu dapat membaca sutra ini di hadapan gambar Buddha atau Bodhisattva, maka keempat penjuru mata angin seluas 1 yojana akan terhindar dari malapetaka, dan anggota sekeluarga tak akan terjerumus ke dalam kesengsaraan pada masa sekarang atau di masa yang akan datang selama ribuan tahun. Barang siapa dapat mengulangi sutra ini pada setiap 10 suci hari itu, seisi anggota keluarganya tak akan tertimpa musibah atau terkena penyakit parah. Selalu cukup sandang pangan, penghidupannya sejahtera dan bahagia. Oleh karena itu, yang Arya Samantawistara yang budiman, ketahuilah bahwa si Tigarbha Bodhisattva memiliki daya mahaprabawa yang tak terbayangkan untuk menyelamatkan umat mencapai kebebasan. Umat di alam Jambudvipa ini mempunyai hetu pratyaya dengan si Tigarbha Bodhisattva. Walau ada umat yang hanya mendengarkan namanya atau melihat gambarnya, mendengar 3 atau 5 kata dari sutranya, atau 1 bait syair atau gata, dalam masa sekarang ini mereka akan merasa hidupnya aman, tentram, dan di masa yang akan datang mereka akan dilahirkan dalam keluarga yang mulia dengan parasmuka yang rupawan. Setelah mendengar sabda Sang Buddha, lalu Samantawistara Bodhisattva bersujud kepada Sakyamuni Buddha seraya berkata, "Bagawa yang termulia, sesungguhnya sejak dahulu aku telah mengenal si Tigarbha Bodhisattva Mahasattva yang maha pradidana dan maha prabawa ini. Akan tetapi agar para umat dapat mengetahui betapa besar faedahnya uraian ini, maka aku sengaja bertanya kepada Bagawa, apakah gerangan nama sutra ini dan dengan cara apa aku harus menyebarkan sutra tersuci ini?" Sang Buddha bersabda kepada Samantawistara Bodhisattva, sutra ini mempunyai 3 nama, yaitu pertama, bernama Tigarbha Bodhisattva Purwa Pranidhana Sutra. Kedua, Tigarbha Bodhisattva Purna Carya Sutra. Dan yang ketiga, Tigarbha Bodhisattva Purna Sanahabala Sutra. Akan tetapi, karena Bodhisattva Mahasattva ini sejak jutaan kalpa hingga sekarang selalu berikrar dengan maha pranidhananya untuk menyelamatkan para makhluk yang berada di alam semesta, maka kamu sekalian harus dengan jujur dan ikhlas mewujudkan cita-citanya dan membantu beliau menyebarkan sutra ini ke berbagai daerah agar para umat dapat memperoleh manfaat dari dharma ini. Setelah Samantawistara Bodhisattva mendengar uraian Sang Buddha ini, merasa sangat gembira, lalu memberi hormat dengan beranjali kepada Sang Buddha dan kembali ke tempat duduknya. Bab 7. Warga manfaat bagi yang hidup dan yang meninggal dunia. Ketika itu Bodhisattva Mahasattva Tigarbha berkata kepada Sang Buddha, "Yang Arya Bagawan yang termulia, menurut pendapatku para umat yang berada di alam Jambudvipa selalu berbuat karma buruk yang dihasilkan pikiran dan perbuatannya. Mereka mudah melepas kebaikan-kebaikan yang telah diperoleh, meninggalkan peribadatan yang selama ini telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan jika mereka tergoda oleh hal-hal yang buruk, segera mereka terpengaruh dan keburukan-keburukan yang mereka terima semakin hari semakin banyak pula. Bagaikan orang-orang yang dibebani batu melintasi jalan berlumpur, semakin melangkah kakinya semakin terjerembab.
Dalam masa itu, jika bertemu dengan seorang yang bijaksana atau Maitrayani yang mau membantu meringankan bebannya sebagian atau semuanya, tokoh bijaksana itu memiliki kekuatan yang cukup dan mau membantu umat yang malang itu mengatasi perjalanan di lumpur tersebut, dan beliau selalu menasihati agar dapat bertahan hingga tiba di atas jalan yang rata, datar, dan mawas diri supaya tidak terulang kembali ke jalan yang berat lagi. Sitigarbha Bodhisattva melanjutkan, yang Arya Bagawan yang termulia, karma buruk yang dibuat umat manusia asal mulanya hanya sedikit saja. Namun, lama-kelamaan menjadi banyak tak terbilang lagi. Karena terdapat hal yang demikian itu, apabila seorang umat sampai kepada ajalnya, orang tua atau sanak keluarganya perlu mengadakan puja bakti untuk mengamalkan jasa dan menyalurkannya kepada almarhum dan membantu membuka jalan bagi almarhum. Pada saat seseorang akan meninggal, pasanglah panji atau payung sutra kuning di depan gambar Sang Buddha. Dengan demikian almarhum dapat menghindari 8 macam penderitaan dan akan mencapai surga Sukawati. Atau menyalakan pelita dengan minyak bersih yang diletakkan di atas meja atau di atas petinya, supaya makhluk yang menderita di akhirat mendapat penerangan dan terbebaskan dari penderitaan. Keluarga almarhum boleh membaca sutra-sutra Buddha atau menyediakan gambar Buddha atau Bodhisattva yang digantungkan, lalu menyebut-nyebut nama Buddha atau Bodhisattva dengan suara lantang, supaya setiap nama Buddha atau Bodhisattva tertangkap indera pendengar almarhum atau wisnyanaya atau kesadarannya dan dapat diingatnya terus. Jika para umat yang demikian banyak membuat karma buruk selama hidupnya dan akan terjerumus ke dalam alam kesengsaraan, berkat jasa-jasa yang diamalkan oleh keluarganya pada saat almarhum akan meninggal dunia, maka karma buruk almarhum akan musnah semua. Seandainya keluarga almarhum tersebut beramal kebajikan selama 49 hari sejak almarhum meninggal dan jasa-jasa itu disalurkan kepada almarhum, maka almarhum tak akan terjerumus ke alam kesengsaraan, tapi akan menikmati kebahagiaan di surga, sedangkan keluarga yang berada di dunia itu akan memperoleh keberuntungan besar. Oleh karena itu, lanjut Sitigarbha Bodhisattva, aku sekarang di hadapan Sang Begawan, Bodhisattva Mahasattva, para dewa, naga, Astagatya, Kinara, serta para hadirin sekalian, memberi nasihat kepada para umat di alam Jambudvipa dalam menghadapi kematian seseorang. Jangan melakukan penyembelihan makhluk apapun dan tidak menyembah makhluk halus dan jin-jin untuk menerima sajian penyembelihan itu. Yang demikian itu tidak ada manfaat apapun bagi almarhum, melainkan karma buruk almarhum makin bertambah berat. Seandainya di masa yang akan datang atau di masa sekarang, sebetulnya almarhum akan mendapatkan anugerah dari para suciwan dan akan dilahirkan di alam manusia atau dewa. Berhubung ketika almarhum meninggal dunia, keluarganya melakukan pembunuhan yang disajikan kepada jin-jin dan setan, mengakibatkan almarhum terlibat dalam karma buruk itu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan keluarganya itu di akhirat, sehingga almarhum terhambat dilahirkan di alam yang lebih baik. Apalagi jika mengingat almarhum ketika masih berada di dunia ini sangat sedikit menanam kebajikan-kebajikan, membuat dirinya terikat oleh karma-karma yang pernah diperbuatnya dan menerima semua akibatnya. Dengan demikian, seolah-olah keluarganya telah berbuat kejam terhadapnya, karena perbuatan-perbuatan mereka telah menambah beratnya karma buruk almarhum. Peristiwa ini bagaikan seorang yang datang dari tempat yang jauh dan telah 3 hari kehabisan makanan dan minuman, sedangkan pundaknya masih menanggung ratusan kilo beban. Tetangganya yang ditemui di perjalanan malah menambah beberapa barang. Dengan demikian, semakin berat saja bebannya. Sitigarbha Bodhisattva melanjutkan dan meyakinkan pendapatnya, yang Arya Begawan, jika umat Jambudvipa tersebut dapat membuat kebaikan dengan berpedoman kepada ajaran Sang Buddha, meskipun kebaikan itu hanya seujung rambut atau setetes air, sebutir pasir, bahkan sebutir debu saja, hasil kebaikan itu semua diterima oleh si pembuat sendiri. Sitigarbha Bodhisattva selesai berbicara. Dalam pertemuan agung di istana Trayastrimsa terdapat seorang Grahapati bernama Mahapratibana. Beliau telah lama mencapai nirwana, akan tetapi dengan tubuh jelmaan sebagai seorang Grahapati, beliau selalu hadir di 10 penjuru alam Buddha guna menyelamatkan para makhluk yang sengsara.
Sekarang beliau bangkit dari tempat duduknya dan merangkapkan kedua telapak tangannya seraya bertanya kepada Sitigarbha Bodhisattva. Yang Arya Sitigarbha Bodhisattva, jika ada umat Jambudvipa yang telah meninggal dunia dan keluarganya, baik tua maupun muda, mengadakan amal bakti dengan berbagai sajian yang dipersembahkan kepada Sang Triratna dan jasa-jasanya disalurkan kepada almarhum, apakah dengan demikian almarhum akan mendapatkan keuntungan serta kebebasan? Yang Arya Grahapati yang baik, jawab Sitigarbha Bodhisattva, berkat daya prabawa Sang Buddha, demi kepentingan semua makhluk di masa sekarang dan yang akan datang, aku akan menjawab pertanyaanmu secara singkat. Yang Arya Grahapati yang baik hati, para umat dari masa apapun, ketika mereka akan menghembuskan nafas yang terakhir, dapat mendengar nama Buddha, nama Bodhisattva, atau hanya nama Praceka Buddha saja, tanpa peduli almarhum mempunyai karma buruk atau tidak, ia pasti dapat membebaskan dirinya. Jika terdapat umat, baik pria atau wanita, sewaktu masih berada di dunia tidak berbuat kebaikan, melainkan banyak berbuat karma buruk, sehingga akibat karmanya banyak sekali. Meskipun keluarganya telah berbuat banyak amal dan jasa-jasanya diselorkan kepada almarhum, namun almarhum hanya mendapat 1/7 bagian saja dari jasa-jasa tersebut. Sedangkan yang 6 bagian menjadi milik sekeluarga yang berada di dunia. Karena itu, pria atau wanita di masa sekarang dan masa yang akan datang, pergunakanlah kesempatan selama masih sehat dan kuat untuk menanam benih-benih kebaikan sebanyak mungkin demi keberuntungan diri sendiri. Jika tidak demikian, Dewa Hantu Anitya akan datang sewaktu-waktu merenggut jiwa dan arwahnya terlunta di alam baka tanpa mengetahui dirinya banyak berbuat jahat atau tidak. Selama 49 hari, bagaikan orang bisu dan tuli, atau berada di berbagai bagian untuk memperdebatkan karma-karma yang pernah diperbuat selama ia berada di dunia. Apabila keputusan telah ditetapkan, ia akan menerima kelahiran berdasarkan karma-karmanya. Namun, selama belum mendapat kepastian dan harus menunggu dengan berbagai perasaan tak menentu yang menggelisahkan, sungguh merisaukan. Apalagi jika telah dapat mengetahui akan terjerumus ke alam kesengsaraan. Almarhum yang belum menerima keputusan lahir entah di mana, selama 49 hari selalu mengharap-harap keluarganya membuat amal bakti bagi dirinya, agar secepatnya almarhum terbebaskan dari alam kesengsaraan. Setelah 49 hari, almarhum akan menerima keputusan berdasarkan karmanya. Apabila ia ternyata mempunyai karma yang berat, maka ia akan menerima hukuman hingga jutaan tahun dan sulit membebaskan dirinya. Apabila ia membuat karma buruk pancanantarya, jelas ia akan terjerumus ke neraka awici hingga ribuan kalpa dan sulit mendapat kesempatan untuk keluar. Sitigarbha Bodhisattva melanjutkan, lagi yang Arya Grahapati yang bijak. Jika umat yang berkarma buruk tersebut meninggal dunia, sanak keluarganya mengadakan amal bakti dengan mempersembahkan saji-sajian kepada Sang Triratna untuk membantu menyelamatkan almarhum dari alam kesengsaraan. Selama persiapan dan berlangsungnya upacara upawasata, bekas air pencuci beras, sisa-sisa sayur masakan dan lain-lain tidak boleh sembarang dibuang di lantai. Serta makanan yang dipersembahkan kepada Triratna sebelumnya tidak boleh dimakan oleh yang menyelenggarakannya. Jika peraturan dan tata caranya dilanggar, penyajiannya tidak memenuhi syarat kebersihan dan tidak rapi, bagi almarhum tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa, begitu pula keluarga yang menyelenggarakannya tidak akan mendapatkan manfaat apapun juga. Apabila penyajiannya bersih rapi, dipersembahkan kepada Sang Triratna, maka almarhum akan mendapatkan 1/7 kebajikan, sedangkan yang melanggarkannya akan memperoleh 6 bagian. Oleh karena itu, yang Arya Grahapati yang bijak, umat di alam Jambudvipa, jika orang tuanya atau sanak keluarganya meninggal dunia, lalu mengadakan upacara upawasata atau puja bakti dengan sujud dan khidmat kepada Sang Triratna, baik bagi yang meninggal maupun yang masih hidup, akan mendatangkan berkat. Ketika Sitigarbha Bodhisattva mengakhiri sabdanya, terdapat jutaan koti nayuta makhluk surga dan bumi yang berasal dari dunia Jambudvipa. Semua yang berada di alam pertemuan agung di istana Trestrimsa itu tergugah bodhicitanya yang tak terhingga. Yang Arya Grahapati Maha Pratibhana pun memberi hormat kepada Sang Buddha Sakyamuni, lalu kembali ke tempat duduknya. Bab 8. Warga Pujan Yamaraja dan pengikutnya.
Ketika itu dari Cakrawada datang rombongan Raja Setan beserta Yamaraja di istana Trastrimsa tempat Sang Buddha memberikan khotbah. Nama-nama Raja Setan itu ialah Raja Setan Maha Jahat, Raja Setan Aneka Kejahatan, Raja Setan Pertengkaran, Raja Setan Putih, Raja Setan Macan Darah, Raja Setan Macan Merah, Raja Setan Macan Penyebar Malapetaka, Raja Setan Terbang, Raja Setan Kilat Petir, Raja Setan Bergigi Serigala, Raja Setan Penelan Binatang, Raja Setan Pemikul Batu, Raja Setan Pengurus Pemborosan, Raja Setan Pengurus Bencana, Raja Setan Pengurus Makanan, Raja Setan Pengurus Harta Benda, Raja Setan Pengurus Ternak, Raja Setan Pengurus Unggas, Raja Setan Pengurus Binatang, Raja Setan Pengurus Para Iblis, Raja Setan Pengurus Kelahiran, Raja Setan Pengurus Nyawa, Raja Setan Pengurus Penyakit, Raja Setan Pengurus Kecelakaan, Raja Setan Bermata 3, Raja Setan Bermata 4, Raja Setan Bermata 5, Raja Setan Kiris, Raja Setan Maha Kiris, Raja Setan Kriksa, Raja Setan Maha Kriksa, Raja Setan Anota, Raja Setan Maha Anota, dan Raja Setan lain-lainnya. Setiap Raja Setan memimpin ratusan ribu Raja Setan muda yang berasal dari Jambudvipa. Semuanya mempunyai tugas dan kedudukan masing-masing. Mereka semua bersama Yamaraja berkat prabawa Sang Buddha dan Sitigirba Bodhisatwa berada di istana Trastrimsa untuk mendengarkan khotbah Sang Buddha dengan berdiri. Saat itu, Yamaraja bersujud dengan berlutut kepada Sang Buddha seraya berkata, "Begawan yang termulia, berkat prabawa Sang Buddha dan Sitigirba Bodhisatwa, kami serombongan dapat memperoleh kesempatan menghadiri pertemuan agung di istana Trastrimsa. Kami telah mendapat manfaat dan kebahagiaan dari mendengarkan Buddha Dharma. Namun, kini kami masih mempunyai persoalan. Sudi kiranya Sang Begawan menerangkan kepada kami." Sang Buddha bersabda kepada Yamaraja, "Baik sekali, hal-hal apa yang masih kamu ragukan, sebutkanlah satu persatu, aku akan menjelaskan kepada kamu nanti." Pada waktu itu Yamaraja memberi hormat kepada Sang Buddha dan Sitigirba Bodhisatwa lalu berkata, "Begawan yang termulia, menurut pengamatan kami, selama ini Sang Bodhisatwa Sitigirba telah menggunakan ratusan ribu kemudahan-kemudahan untuk menyelamatkan para makhluk yang mempunyai karma berat di 6 alam kesengsaraan, dan hingga kini pekerjaan beliau masih berlangsung tanpa jemu-jemunya. Bodhisatwa Mahasatwa ini sungguh memiliki kesaktian luar biasa yang tak terbayangkan. Sungguh pun demikian, para makhluk yang baru bebas dari akibat karma buruknya tak selang berapa lama kembali terjerumus ke alam kesengsaraan. Yang Arya Begawan yang termulia, Sitigirba Bodhisatwa jelas memiliki kesaktian yang luar biasa tak terbayangkan. Mengapa para makhluk tidak dapat dibuatnya tetap berada di jalan kebaikan dan mencapai kebebasan? Sudilah yang Arya Begawan menerangkan kepada kami sekalian." Sang Buddha bersabda kepada Yamaraja, "Yamaraja yang terhormat, ketahuilah bahwa para umat dari Jambudvipa memiliki pembawaan yang sangat keras, sukar melunakkan hati mereka menjadi umat penurut. Akan tetapi, yang Maha Ulas Asih Sang Mahasatwa ini tetap memperjuangkan kebebasan makhluk yang menderita dengan semangat tinggi dan ulet hingga jutaan kalpa. Satu-satu diselamatkannya agar cepat bebas dari kesengsaraan. Walaupun umat yang berkarma berat berada di alam neraka, beliau selalu berusaha dengan daya prabawanya mencabut akar karma buruk para umat dan membuat mereka sadar akan karma buruk di masa silam sehingga mereka dapat mencapai kebebasan. Umat Jambudvipa yang demikian itu timbul tenggelam dalam karma buruk yang berat yang mereka perbuat. Dengan demikian telah melelahkan Sang Bodhisatwa Sitigirba berkalpa-kalpa dalam usahanya membebaskan umat dari penderitaan." Sang Buddha melanjutkan sabdanya, "Ibarat seseorang yang tersesat, salah masuk ke jalan yang berbahaya, di mana terdapat banyak yaksa jahat serta harimau, serigala, singa, ular berbisa, dan kalajengking bersengat. Orang yang tersesat di jalan yang berbahaya itu tak lama akan menjadi korban dari serangan makhluk buas dan berbisa itu. Sementara itu, datanglah seorang bijak serta berilmu luhur dapat mencegah racun-racun dari satwa tersebut dan dari yaksa jahat. Melihat orang tersesat itu sedang menuju ke jalan yang berbahaya itu, ia pun dengan segera memberitahukan, 'Putraku yang tersayang,
Apa sebabnya engkau berani masuk ke jalan yang berbahaya ini? Apakah engkau benar-benar memiliki daya tangkal melawan racun-racun para satwa yang buas itu?" Setelah mendengar nasihat orang bijak itu, orang yang tersesat itu pun sadar bahwa ia berada di jalan yang sangat berbahaya dan ingin segera meninggalkan jalan yang berbahaya itu. Kemudian orang bijak tersebut menyambut tangan orang yang tersesat itu dan menuntunnya keluar dari jalan yang berbahaya itu, sehingga yang tersesat tadi terselamatkan dari mara bahaya yang mengancam, menuju jalan yang aman sentosa dan sejahtera bahagia. Setelah itu orang yang bijak kembali memberi nasihat, "Putraku yang tersayang, sejak sekarang engkau jangan mengambil jalan yang berbahaya ini. Orang yang masuk ke jalan ini tidak pernah dapat keluar. Mereka telah menjadi korban satwa yang buas." Setelah orang yang tersesat itu mendengar peringatan itu, ia sangat terharu dan terima kasih. Ketika mereka akan berpisah, orang yang bijak itu berkata lagi, "Apabila engkau melihat sanak saudara atau pejalan kaki lainnya, baik lelaki maupun wanita, mohon diberitahukan kepada mereka bahwa jalan ini sangat berbahaya untuk dilalui karena terdapat banyak sekali binatang yang buas dan berbisa yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Usahakanlah supaya para umat tidak mengambil jalan bunuh diri ini." Demikianlah Siddhikar Bodhisattva mempunyai jiwa yang sangat welas asih untuk menolong semua makhluk yang mempunyai karma buruk agar mereka terlahir di surga menikmati kehidupan yang bahagia sejahtera. Akhirnya, para umat yang jahat itu sadar bahwa karma buruk akan mengakibatkan penderitaan yang tidak berkesudahan. Mereka tak ingin timbul tenggelam dalam karma dan berusaha membebaskan diri dari perbuatan karma buruk untuk selama-lamanya. Umat manusia yang tergiur oleh kehidupan yang beraneka warna bagaikan orang yang tersesat dan masuk ke jalan yang penuh mara bahaya. Untunglah bertemu dengan seorang Maitrayani yang bijak, menuntun dan membimbing keluar dari jalan malapetaka itu, dan terhindarlah ia dari kecelakaan untuk selama-lamanya. Setelah yang tersesat terselamatkan, ia pun memberi nasihat dan petunjuk kepada orang yang dijumpainya untuk tidak masuk jalan yang berbahaya itu, serta memberitahu kepada pendatang baru itu bahwa dirinya nyaris masuk ke jalan yang berbahaya itu dan menjadi korban. Apabila tidak bertemu dengan orang yang bijak yang menolong dirinya menghindar dari kecelakaan, terjerumus ke dalam kesengsaraan. Siddhikar Bodhisattva dengan segala macam kemudahan-kemudahan menolong semua umat yang mempunyai karma-karma berat agar mereka terbebas dari penderitaan-penderitaan dan lahir di surga atau di alam manusia. Sungguh pun demikian karena karma buruk yang diperbuat oleh umat manusia telah sedemikian beratnya sehingga mereka tidak dapat membebaskan diri dari cengkramannya. Baru saja mereka terbebas dari penderitaan, tak selang berapa lama mereka terjerumus lagi ke dalam kesengsaraan. Malah semakin dalam dan berat karma buruk yang mereka perbuat, sehingga mereka akan tetap tinggal di alam neraka, tiada dapat terbebaskan lagi. Ketika itu Raja Setan Maha Jahat beranjali dan memberi hormat kepada Sang Buddha seraya berkata, "Yang Arya Bagawan yang termulia, aku selalu pemimpin rombongan Raja Setan yang berjumlah banyak sekali. Semua bertugas di alam Jambudvipa. Tugas kami pun berbeda-beda. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan umat manusia. Mengingat hukum karma manusia yang menimbulkan sebab akibat, kami mengirim bawahan ke dunia untuk menyelidiki keadaan kehidupan manusia. Ternyata yang berbuat kebaikan lebih sedikit dibandingkan dengan yang melakukan kejahatan. Raja setan yang meninjau rumah tangga, kampung atau kota, kebun, perkarangan, asrama, dan sebagainya, melihat pria atau wanita yang berbuat baik dapat dihitung dengan jari. Apalagi orang yang melakukan puja bakti dengan memasang panji kuning, payung sutra kuning di sisi rupang Buddha atau rupang Bodhisattva, membakar dupa atau mempersembahkan bunga-bunga di atas altar, merawat gambar Buddha atau Bodhisattva, atau membaca sutra Buddha dengan pembakaran dupa wangi sebagai persembahan lebih sedikit lagi. Namun demikian, kami sangat menghargai dan menghormati mereka yang melakukan kebaikan ini. Kami memandang mereka sebagai Buddha di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, dan memerintahkan para setan dengan daya kekuatannya masing-masing serta dewa tanah untuk melindungi keselamatan mereka, supaya mereka dijauhkan dari mara bahaya, penyakit, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan jangan sampai masuk ke rumahnya dan mengganggunya." Sang Buddha memuji Raja Setan. "Sadu, sadu, kamu sekalian beserta Yamaraja,
suka berlindungi para pria wanita yang berbudi. Aku memohon kepada Raja Indra di istana Tresrimsa serta Raja Brahma di surga Brahma Kayika untuk membantu kamu supaya pekerjaan kamu dapat berjalan lancar selalu. Ketika sabda Sang Buddha baru selesai, dalam pertemuan agung tersebut terdapat Raja Setan pengurus nyawa berkata kepada Sang Buddha, "Yang Arya Bagawan yang termulia, tugasku berhubungan dengan hukum karma, mengurus kelahiran atau kematian umat dari Jambudvipa. Maksud hatiku yang semula adalah ingin memberikan manfaat kepada mereka. Sayang sekali, mereka tidak memahami maksud yang kukandung, sehingga ketika mereka lahir atau meninggal dunia, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini semua disebabkan oleh perilaku mereka sendiri, bukan kesalahanku. Mengapa demikian? Para umat dari Jambudvipa, baik pria maupun wanita, sewaktu ibunya telah mengandung atau akan melahirkan, hendaknya mereka banyak berbuat kebaikan untuk menambah suasana nyaman dalam rumah tangganya, agar para dewa bumi merasa gembira dan senang memberi perlindungan kepada sang ibu dan anaknya, dan supaya mereka serta seluruh keluarganya selalu sehat dan bahagia. Atau, setelah sang bayi telah lahir dengan selamat, janganlah membunuh makhluk berjiwa sebagai santapan yang dihidangkan kepada sang ibu atau untuk menjamu sanak saudara dan tamu dengan berbagai minuman keras dan lauk pauk yang beraneka macam disertai dengan hiburan bermain musik. Hal ini semua akan mengakibatkan ibu dan anaknya berkurang kesejahteraannya. Mengapa perbuatan di atas itu harus dihindarkannya? Sebab saat sang ibu akan melahirkan dan sedang mengalami kesukaran, berdatanganlah banyak setan jahat, jin-jin liar, serta makhluk halus lain yang ingin merasakan kotoran darah yang amis itu. Sementara itu, aku telah memerintahkan para dewa bumi untuk melindungi sang ibu dan bayinya agar supaya selamat. Dengan demikian, sudah selayaknya mereka bersyukur dan mengamalkan jasa untuk membalas budi para dewa tersebut, sehubungan dengan sang ibu dan bayi telah berada dalam keadaan selamat. Namun, mereka tidak berbuat sebagaimana mestinya, tapi malah melakukan pembunuhan terhadap hewan yang kemudian dihidangkan kepada sanak keluarga sebagai santapan perjamuan. Akibat perbuatan karma buruk itu akan diterima oleh si pembuat sendiri, bayi dan ibu itu akan kurang kesejahteraannya. Lagi, para umat dari Jambudvipa pada saat mereka akan meninggal dunia, baik yang jahat maupun yang tidak, semuanya akan kubantu, agar mereka tidak terjerumus ke alam kesengsaraan. Apalagi umat yang suka berbuat kebaikan pada masa hidupnya, ditambah dengan daya kekuatan Raja Setan pengurus nyawa, ia pasti akan dilahirkan di surga atau di alam manusia. Umat Jambudvipa yang pada masa hidupnya suka berbuat kebaikan sekalipun, jika ia meninggal dunia, akan berdatangan ratusan ribu iblis jahat menjelma sebagai orang tuanya atau sanak keluarganya, menjemput dan membujuk almarhum untuk ikut mereka ke alam kesengsaraan. Apalagi jika yang meninggal itu umat yang semasa hidupnya banyak berbuat karma buruk. Yang Arya Bagawan yang termulia, saat umat Jambudvipa itu akan meninggal dunia, kesadarannya amat lemah dan sangat bingung. Ia sama sekali tidak dapat membedakan baik dan buruk. Pikirannya keruh sekali. Penglihatannya dan pendengarannya telah kabur. Dalam keadaan semacam itu, ia mudah terperdaya oleh para iblis yang jahat dan mengikuti mereka ke alam kesengsaraan. Pada saat itu, sanak keluarga almarhum perlu secepatnya mengadakan puja bakti dengan pembacaan Sutra Buddha, memuliakan nama Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa. Kemudian jasa mulia ini disalurkan kepada almarhum. Dengan demikian, almarhum akan terbebaskan dari alam kesengsaraan dan para iblis jahat serta makhluk halus yang lainnya akan mundur dengan sendirinya, tidak berani mendekat dan mengganggu almarhum. Yang Arya Bagawan yang termulia, semua makhluk akan meninggal dunia apabila terdapat mendengar nama Buddha atau Bodhisattva atau satu bait kata dari Sutra Mahayana, maka umat semacam ini akan terbebaskan dari karma akibat pembunuhan di masa silam dan terhindar dari neraka Pancanantarya. Karma buruk yang ringan dan kesempatan akan terjerumus ke alam kesengsaraan seketika itu hilang lenyap semua. Sang Buddha bersabda kepada Raja Setan pengurus nyawa, "Raja Setan yang berbudi, engkau sungguh seorang raja yang maha pengasih telah menyatakan tekad yang demikian agung.
melindungi semua makhluk dalam soal hidup dan mati. Jika dalam masa yang akan datang terdapat seorang pria atau wanita tengah menghadapi kelahiran atau kematian, janganlah engkau mundur dari janji ikrarmu yang mulia itu. Bantulah mereka membebaskan diri dari kesengsaraan dan supaya mereka selalu bahagia sentosa. Raja Setan berkata kepada Sang Buddha, Yang Arya Bagawan yang termulia, mohon jangan khawatir, selama hayat di kandung badan, aku akan selalu melindungi makhluk dari Jambudvipa, baik ketika akan lahir maupun akan meninggal dunia. Akan kubuat sedemikian rupa sehingga mereka merasa aman dan tentram serta bahagia. Semoga semua makhluk pada saat akan lahir atau akan meninggal dunia percaya sepenuhnya dan memegang teguh ucapanku dan lakukanlah menurut petunjuk yang pernah kuucapkan, maka semua akan terbebaskan dari kesengsaraan dan mendapatkan manfaat dari Buddha Dharma. Pada saat itu, Sang Buddha memberitahukan kepada Ksitigarbha Bodhisattva, Raja Setan pengurus nyawa ini telah mengalami ratusan ribu kelahiran menjadi Raja Setan. Dalam perihal kelahiran dan kematian, telah banyak melindungi makhluk dari kesengsaraan. Menjelmakan dirinya sebagai Raja Setan itu bukan Raja Setan yang sebenarnya, melainkan Bodhisattva yang penuh dengan jiwa belas asih untuk menyelamatkan umat dari penderitaan, dan kira-kira 170 kalpa lagi, beliau akan menjadi seorang Buddha dan gelarnya Animita Tathagata. Nama kalpanya Sukam, nama dunianya Posada, dan usianya panjang sekali tak dapat dihitung dengan masa kalpa. Yang Arya Ksitigarbha Bodhisattva, semua hal mengenai Raja Setan itu demikianlah hendaknya, tidak terbayangkan. Umat manusia dan para dewa yang pernah diselamatkannya juga tidak terhingga bayaknya. Bab 9. Warga manfaat penyebut nama Buddha. Ketika itu Bodhisattva Mahasattva Ksitigarbha berkata kepada Sang Buddha, Yang Arya Bagawan yang termulia, sekarang aku ingin menguraikan suatu cara yang mudah dan bermanfaat bagi para umat di masa yang akan datang, agar mereka dapat memanfaatkannya dalam menghadapi kelahiran dan kematian yang mereka alami dari masa ke masa. Sang Buddha bersabda kepada Ksitigarbha Bodhisattva, Yang Arya Ksitigarbha, kini engkau akan menampilkan rasa ulas asihmu yang maha agung untuk menolong semua makhluk penderita yang masih berada di 6 jalur kehidupan. Penjelasan akan cara-cara yang mudah itu kini tepat pada waktunya. Uraikanlah secepatnya. Beberapa saat lagi aku akan memasuki parinirwana, dan apabila cita-citamu telah tercapai, aku tak akan khawatir lagi akan para umat yang berada di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ksitigarbha Bodhisattva berkata kepada Sang Buddha, Yang Arya Bagawan yang termulia, pada masa Asangkaya Kalpa yang tak terbilang itu, terdapat seorang Buddha bernama Anantakaya Tathagata. Apabila terdapat seorang pria atau wanita mendengar nama Buddha tersebut, lalu bangkit rasa hormat dalam hatinya, dapat menghapus karma janma marana sebanyak 40 kalpa. Jika mereka dapat membuat atau melukis gambar Buddha tersebut untuk puja bakti, mereka akan memperoleh kebahagiaan yang tak terbatas. Ada lagi, pada masa dahulu kala lamanya, bagaikan butiran pasir sungai Gangga, terdapat seorang Buddha yang bernama Ratnakara Tathagata. Jika terdapat seorang pria atau wanita mendengar nama Buddha tersebut dan serta-merta berhasrat berlindung kepada beliau dan memuliakan namanya dalam menuntut kesadaran bodhi, mereka akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Ada lagi, pada masa yang silam terdapat seorang Buddha yang bernama Padmajina Tathagata. Apabila terdapat seorang pria atau wanita mendengar nama beliau, lalu terus mengingat-ingat dalam hati, maka umat tersebut akan mendapatkan kesempatan dilahirkan di Dewa Loka ke-6, Paranirmita Wasawartin sebanyak 1000 kali. Apabila jika mereka dapat menyebut namanya dengan sepenuh hati, mereka akan cepat mencapai kebudaan. Lagi, pada masa Asangkaya Kalpa yang tak terbilang, terdapat seorang Buddha yang bernama Simhananda Tathagata. Jika terdapat seorang pria atau wanita mendengar namanya, lalu timbul hasrat ingin berlindung kepadanya, maka umat tersebut akan bertemu dengan para Buddha yang akan menyentuh ubun-ubunnya dan mencatatnya sebagai calon Buddha di kemudian hari. Lagi, pada masa yang lampau, terdapat seorang Buddha yang bernama Krakocanda Buddha. Apabila terdapat seorang pria atau wanita mendengar nama beliau,
menghormati, memuliakan namanya, maka umat tersebut akan memperoleh kesempatan menjadi Raja Maha Brahma dan tercatat sebagai calon Buddha pada pertemuan 1000 Buddha pada masa Badrakalpa. Lagi pada masa yang lampau, ada seorang Buddha yang bernama Vipassin Buddha. Jika terdapat seorang pria atau wanita yang mendengar namanya dan memuliakan namanya, mereka akan selalu dilahirkan di surga atau di dunia manusia, serta akan menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Lagi pada masa yang tak terbilang bagaikan butiran pasir sungai Gangga, terdapat seorang Buddha yang bernama Prabu Taratna Tathagata. Jika terdapat seorang pria atau wanita mendengar namanya, lalu memuliakan namanya, maka umat berbudi itu tak akan terjerumus ke dalam alam kesedihan, tapi ia akan dilahirkan di berbagai surga untuk menikmati kebahagiaan. Lagi pada masa yang lampau terdapat seorang Buddha yang bernama Ratnaketu Tathagata. Jika terdapat seorang pria atau wanita mendengar namanya, lalu timbul rasa hormat dan memuliakan namanya, maka tidak selang berapa lama mereka akan mencapai tingkatan arahat. Lagi pada masa Asangkya yang silam terdapat seorang Buddha yang bernama Kasaya Dwaja Tathagata. Jika terdapat seorang pria atau wanita mendengar namanya serta memuliakan namanya, akibat karma dari tumimba lahir dan kematian akan dihapus hingga 100 kalpa. Lagi pada masa yang lampau terdapat seorang Buddha yang bernama Mahabisnagiri Raja Tathagata. Jika terdapat seorang pria atau wanita mendengar namanya dan memuliakannya, maka mereka akan berjumpa dengan Buddha yang banyaknya bagaikan butiran pasir sungai Gangga, dan mereka akan dapat mendengarkan khotbahnya hingga mencapai kesadaran bodhi. Siddhikar Bodhisatwa melanjutkan, yang Arya Bagawan yang termulia, para Buddha di masa lampau yang pernah bertugas di dunia ini masih banyak sekali, seperti Suda Chandra Buddha, Giri Raja Buddha, Nyana Bibu Buddha, Vimala Kirti Raja Buddha, Prasnya Siddhi Buddha, Anuttara Buddha, Manjugosa Buddha, Chandra Paripurna Buddha, Chandra Muka Buddha, dan sebagainya. Yang Arya Bagawan yang termulia, semua makhluk yang berada di masa sekarang atau masa yang akan datang, baik dewa maupun manusia, lelaki atau wanita, bila mereka dapat menyebut salah satu nama Buddha, mereka akan mendapatkan kebajikan yang tiada bandingnya. Apalagi jika mereka yang menyebut nama para Buddha, umat yang demikian itu mendapatkan banyak sekali manfaat. Baik saat mereka lahir maupun ketika mereka meninggal dunia, mereka tak akan terjerumus ke alam kesengsaraan, tapi akan menikmati kebahagiaan. Lagi yang Arya Bagawan yang termulia, jika terdapat seorang yang akan meninggal dunia, pada saat itu seluruh anggota keluarga atau hanya seorang saja menyebut nama Buddha dengan suara lantang secara berulang-ulang, karma berat Pancanantariya yang dilakukan almarhum pada masa hidupnya akan mendapatkan kesempatan terhapus. Sedangkan karma buruk yang ringan-ringan akan habis terhapuskan. Akan tetapi, berkat bantuan orang yang menyebut nama Buddha berulang-ulang, sekalipun almarhum mempunyai karma buruk Pancanantariya yang berat, akan mengharuskannya terjerumus ke alam neraka dengan masa ratusan ribu kalpa, akan mendapat kesempatan terhapuskan dengan lambat laun dan berangsur-angsur. Apalagi jika seorang yang akan meninggal dunia dan ia dapat menyebut nama Buddha, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang tak terbatas dan terhapuskanlah segala karma buruknya.